teguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Aku melihat alam semestamu, aku melihat tubuhku, aku melihat udara, aku melihat angin, aku melihat pohon, aku melihat laut, aku melihat gunung, dan sungguh ini pasti adalah ciptaanmu. Tidak mungkin ciptaan manusia, tidak mungkin ciptaan makhluk. Ini adalah kemegahan yang Engkau ciptakan kemudian. Maka aku bersaksi Engkau lah pencipta segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi Tuhan tidak mesti turun menjadi bayi. Pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan yang meriah. Itu bukan kayak gitu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Terlanjur diimani, semisal gini. Ada sebuah aqua, isinya air raksa. Tapi diimani sebagai air aqua, air putih. Sudah terlanjur diimani, mungkin mana? Setiap orang dikasih minum, mati, masuk neraka. Setiap ada orang minum, mati pasti. Tapi sudah diimani. Ini aqua loh, mau mengatakan racun, gengsi. Karena udah terlanjur diimani. Di Islam tidak. Islam itu harus dengan akal dulu. Diteliti dengan akal dulu. Setelah rasionya, keseimbangannya itu ada antara wahyu dan akal. Barulah muncul yang disebut erana. Disebut iman. Seperti itu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, jangan tanya ke Islam. Tuhan itu seperti apa Tuhannya? Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jangankan melihat Tuhan kita manusia ini, alat yang kita pakai, indera yang kita pakai untuk menelaah warna hitam, hijau, coklat, kuning dan seterusnya, pendek, tinggi, gemuk, kurus, untuk menilai objek-objek itu disebut mata. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, melihat benda yang paling terdekat dengan sumber penglihatan manusia berupa mata, yaitu kelopak mata saja kita tidak bisa lihat. Apalagi yang menciptakan. Apa benda yang paling dekat dengan biji mata? Pelupuk mata, bisa kita lihat? Tidak bisa. Berarti mata kita ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan mau melihat yang tak ada batasnya, itu mustahil. Maka kata ihsan, prinsip ihsan dalam Islam adalah sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Tuhanmu itu melihatmu. Makanya umat Islam itu kalau ibadah, Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dikau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Islam itu menyembah itu seperti itu. Jadi terus tidak perlu Tuhan dengar enggak? Tuhan maha mendengar. Anallah sami. Bagaimana cara dia mendengar? Allah maha mendengar. Ya, anallah sami. Dari mana kau tahu? Pencipta langit dan bumi ini Anda ragukan kalau dia itu maha mendengar. Anda ini manusia atau kambing? Pencipta kita ini pasti maha mendengar. Itu udah pasti itu. Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan adalah Tuhan penciptanya Yesus, bukan Yesusnya. Dengar. Anda harus bisa menjelaskan kalau dia tidak serupa dengan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Iya, kalau dia tidak serupa, bagaimana dia bisa mendengar? Hei, saudara. Anda mengatakan jangan batasi Tuhan. Tapi sekarang Anda ingin membatasi Tuhan dengan memiliki kuping kayak Anda. Kuping Anda itu usianya paling 60 tahun. Udah soak.
udah nggak bisa lagi mendengar. Dan paling jarak pendengaran Anda itu 300 meter. Umur 50 tahun ke atas Anda kentut, Anda tuduh orang. Karena Anda nggak mendengar lagi suara kentut Anda. Kuping udah. Tuhan itu tidak begitu. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manusia mendengar, tapi Tuhan maha mendengar. Bedakan mendengar dengan maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar memberikan titisan kepada makhluknya supaya bisa mendengar. Diciptakanlah kuping. Nah, aku ciptakan alat berupa kuping. Gantian ya. Itu saudara. Ya, silakan. Oke, baik. Begini, tadi sudah saya katakan bahwa sebelum Muhammad masuk gua dan keluar, dia tidak punya agama. Artinya dia tidak punya kitab juga. Nah, baru setelah dia keluar dari gua, baru dia memiliki agama Islam dan mengenal yang dia percaya sang pencipta itu bernama Allah. Jadi kesimpulan dari saya sebagai orang Kristen bahwa Tuhannya Kristen itu tidak sama dengan Tuhannya orang Islam, umat Islam. Itu berbeda. Al-Quran dengan Alkitab itu tidak ada kaitannya, tidak sama. Jadi apa-apa saja yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang disembah oleh umat Islam itu tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Gitu aja Bang Juma. Terima kasih. Oh, jelas itu Bang. Jelas. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Sedangkan yang kami sembah adalah hakikat yang disembah oleh Nabi Yesus. Beda, sembahan kita memang beda Bang. Iya, sembahan kita beda. Untuk itulah, kalau sudah berbeda sesembahan kita, artinya kita tidak boleh lagi saling meributkan sesembahan kaum Islam. Ya teruskan disembah dengan kepercayaannya. Nah, orang Kristen pun seperti itu, sesembahannya sesuai dengan yang diimaninya, ya diteruskan. Begitu Bang. Jadi supaya tidak terjadi saling menjudge, saling menghakimi, bahkan sampai terjadi seperti kita lihat belakangan ini teman-teman kita saling mengadu ke pihak kepolisian. Akhirnya kebenaran agama itu ditentukan hukum. Nah, ini terlalu mengecilkan sebuah agama kita seperti itu. Contohnya teman-teman Kristen merasa dihujat oleh teman-teman Muslim, lalu diselesaikan dengan pengadilan. Nah, jadi seolah-olah pengadilan inilah menjadi kebenaran dari agama tersebut. Jadi saran saya bagi teman-teman Muslim, ya sudah, mari kita tekuni agama kita masing-masing, kita siarkan agama kita masing-masing, dan agama Kristen juga demikian, siarkanlah agamanya tanpa harus menghakimi agama lain. Seperti saya Juma, kita sudah sepakat Tuhan kita beda, Allah kita berbeda, Al-Quran kita berbeda. Nah, untuk itu mari masing-masing kita mempertahankan dan mengimani iman kita masing-masing. Bagaimana menurut Bang Juma? Itu konsep Islam Bang. Itu konsep Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsep Islam itu yang Anda barusan sampaikan. Lalu kalau konsep Islam, mengapa kita umat Islam selalu menjas orang-orang Kristen Bang? Saya jawab. Saya jawab saudara. Agama Kristen itu ketika disebarkan keluar dari markasnya, yaitu Vatikan Romawi, agama Kristen itu senantiasa selalu menyamakan dirinya dengan kelompok di mana Kristen itu disebarkan. Misalnya, ketika orang Kristen masuk ke Bali, maka orang Kristen akan nampak seperti orang Bali, nampak seperti agama Hindu. Tuhan mereka ganti menjadi Sang Hyang Widi. Ketika mereka kemudian masuk ke Indonesia mayoritas Islam, maka Kristen akan mengganti Tuhannya yang tadinya Theos menjadi Allah.
Itulah Kristen yang diperintahkan di dalam Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, nomor 16 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam Filipi 1 nomor 18 pun diajarkan bahwa tentang Yesus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, membohongi, atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Agama Anda itu, Bung, kalau Anda ingin menjalankan seperti Islam jalankan, lakum dinukum waliyadin, sayangnya di agama Anda tidak ada data seperti itu. Yang ada data di dalam agama Anda, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam enggak. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam agama Islam. Kalau Anda enggak bisa, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau tidak, berarti kalian berdosa karena kalian tidak menjadikan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Anda tidak memberitakan kepada ayam, kambing, sapi dan seluruh orang Islam, maka Anda berdosa karena melanggar perintah. Kalau di Islam tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semua agama sama, Bang, berusaha menyiarkan agamanya masing-masing, Bang, dengan cara itu dia masing-masing. Iya, itu dia. Jadi tidak ada yang salah di situ. Cara Kristen menyiarkan agamanya salah besar, saudara. Coba kalau Kristen, berani tidak Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di Bible? Tidak ada istilah Al-Quran di dalam Bible, Bang. Coba cari di mana istilah lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani asal Kristen. Contoh, Bible, mereka menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Itu dari mana asalnya kata Alkitab ini? Mana begini, Bang. Ya, silakan. Dari mana? Begini. Ya, bagaimana? Bible itu diterjemahkan kepada dalam bahasa Melayu, bukan diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Alkitab itu bukan bahasa Melayu. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Itu nama lain daripada Al-Quran. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Alkitab itu sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, Bang, bukan bahasa Arab. Itu sudah bahasa Indonesia. Inilah, saudara, itu sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Anda menggaungkan tadi supaya kita mengajarkan agama kita masing-masing. Oke, saya setuju. Inilah tujuan kami hadir di sini, karena Kristen secara lembaga, secara Bible, sekolah tinggi teologi itu menyerang habis-habisan Islam. Bahkan kemudian para murtadin misionaris itu menggunakan simbol-simbol Islam di dalam mengajarkan agama yang datang dari Barat tersebut. Makanya kami hadir. Itu salah, Bang. Itu narasi Abang salah. Kristen tidak memakai lambang-lambang Islam untuk menyiarkan agamanya. Kata siapa? Kata siapa? Menyiarkan agamanya sesuai dengan tempatnya yang dituju. Contohnya Indonesia. Sekolah tinggi teologi ada ajaran Islamologi. Apa tujuannya ajaran Islamologi di situ? Menghantam semua akidah Islam di dalamnya. Yang baru-baru viral ini, STT Nias. Apakah Anda buta? Bagaimana kemudian STT sekolah tinggi yang mencetak nanti pendeta, pastor, itu sudah dipersiapkan untuk menghina, menistakan agama Islam. Dunia akademis itu berhak itu mempelajari apa saja, Bang. Namanya akademis itu berhak mempelajari apa saja. Sama dengan kita Islam juga mempelajari tentang Kristen, Anda semua. Di mana lembaga apa di Islam yang mempelajari tentang Bible? Lembaga apa? Ada Bang? Ya, seperti Anda ini, Anda kan mempelajari Bible. Saya ini hadir, teman-teman yang lain mempelajari Bible. Akibat dari ulah Kristen itu sendiri. Tapi secara lembaga. Demikian juga jawaban kami, Bang. Kristen. Apa? Coba. Mana duluan? Kemudian coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak istilah Kristen di sana? Ada nggak? Istilah Kristen ada nggak di Al-Quran, di terjemahannya? Ada nggak? Anda lihat di dalam Bible. Saya hitung yang saya ingat ya. Pertama, kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, berkat,
saleh, syafaat, imam, iman, jamaah. Kemudian apa lagi? Mujizat. Roh Kudus. Apa lagi? Mujizat. Mujizat. Apa lagi? Malaikat. Apa lagi? Iblis. Apa lagi? Ayat. Apa lagi? Alkitab. Apa lagi? Wahyu. Apa lagi? Ilham. Apa lagi? Maut. Apa lagi? Jin. Apa lagi? Rasul. Semuanya ada dalam Bible. Diambil dari Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri? Kenapa harus menyamakan dirinya? Kenapa harus menjadi serigala nyamar domba? Kenapa? Sedangkan kami, ya kata salib, itu semua diambil dari Quran itu. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Yunani, asal usul Kristen? Karena agama Kristen ini memang punya niatan seperti apa yang dibisikkan oleh makhluk yang ngaku Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Sudah saya katakan dari awal bahwa bahasa Indonesia itu banyak akar bahasanya dari Arab. Seperti sawat, seperti iman dan lain sebagainya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, bahasa baku. Dan itu ada di KKBI. Dan itulah diterjemahkan ke dalam Alkitab. Jadi bukan mengambil yang dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Di dalam Alkitab tidak ada bahasa Arab kecuali Alkitab yang berbahasa Arab. Astagfirullah. Sama dengan Allah. Coba tes Allah itu Rasul itu bahasa apa? Coba tes. Allah itu bukan bahasa Arab. Rasul itu Allah apa, itu Bang? bahasa Indonesia. Coba kita buktikan ya. Rasul itu apa itu Rasul? Bahasa Indonesianya Rasul apa? Ada nggak bahasa Indonesia Rasul? Utusan. Utusan. Kenapa nggak pakai utusan? Katanya di Indonesia kan, kok diarabkan? Iya, Rasul itu kan sudah jadi bahasa Indonesia sekarang itu. Siapa bilang? Ya, Bapak Presiden coba, merasulkan gubernur ke Pulau Bali. Coba buka. Presiden Prabowo merasulkan wakil presiden ke luar negeri. Rasul utusan itu adalah bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada Rasul itu bahasa Indonesia? Mana ada? Aku ingin merasulkan Bang Handi ke Medan untuk bertemu dengan Silo Gila. Parah kali. Enggak, saudara, Anda itu tidak sadar aja karena Anda terlanjur Kristen. Anda enggak paham bahwasanya ada kekuatan di luar alam nyata ini, yaitu alam gaib, yang menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu muslihat. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang semua yang sudah ada di KKBI berarti itu sudah bahasa Indonesia. Oke. Mari saudara yang buka kamera, bisa nggak kata Rasul KBBI? Coba kata Rasul KBBI kita buktikan. Silakan. Ada yang bisa? Kata Bisa. Rasul. Silakan. Silakan Bunda. Buka Bunda. Baik. Silakan. KBBI ya, KBBI, supaya sesuai dengan pernyataan saudara kita ini, supaya mereka sadar bahwa memang rupa-rupanya Kristen ini wow. Rasul. Jadi silakan. Rasul adalah nabi. Oke. Ya, di situs resminya Bunda di kbbi.web.id. Bukan di situ, itu hasil pencarian. Karena Bukan di situs resminya. Jadi itu aja Bang Juma. Semua dalam Alkitab Kristen di Indonesia ini itu kami klaim adalah bahasa Indonesia.
Ya itu klaim, ya itulah namanya. Begitu juga kalau orang pencuri bang, ketahuan pasti barang yang dicuri itu diklaim adalah sebagai milik kepunyaannya. Pencuri. Jadi ketika kita nanti ke Malaysia, maka Alkitab Malaysia itu ya berbahasa Malaysia. Ketika kita ke Singapura, ke Cina, seperti itu. Jadi tidak Gue mau nanya satu pertanyaan ke dia, Bang Jemaat. mencuri di sana. Bang Gaul, coba tunjukkan original teks yang kau terjemahkan menjadi rasul di Yunaninya. Original teksnya bunyinya apa, Bang? Silakan. Saya tidak punya komputer, Bang, tidak punya data. Saya hanya pakai handphone biasa satu aja ini. Bisa Anda mendengarkan penjelasan Bang Juma? Anda kan nggak bisa menjawab. Silakan Bang Juma, original teksnya apa di Yunaninya? Apostolos. Apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Utusan. Kenapa jadi rasul? Nah itu dia. Nah, rasul itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Siapa bilang rasul itu bahasa Indonesia? Kita kan di Indonesia. Loh. Setiap utusan yang berbau agama itu, ya Coba Anda menarasikan Anda mengutus anak Anda kuliah ke luar negeri. Coba Anda kan ganti itulah kata harus kita rasul. bisa bedakan, Bang. Lah, Utusan ini artinya dipakai kata rasul itu tidak masuk dalam susunan bahasa Indonesia. Rasul itu hanya dipakai untuk bahasa kitab suci. Dan kitab suci yang menggunakan kata rasul itu hanya kitab suci umat Islam. Kristen latah. Coba, saya mengutus, saya merasulkan anakku kuliah di luar negeri. Kan lucu, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah nyata. Akui saja bahwa memang Kristen ini bunglon. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam 2 Korintus, ya. 1 Korintus. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Korintus 9 nomor 20-21. Itu cara Paulus itu mengajarkan itu begitu. Coba kita baca ya 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara agama Anda. Itulah yang ditiru sekarang agama Islam, Bang. Cara itulah. Iya, makanya sekarang Al-Quran diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Meniru itulah, Bang, supaya agama ini dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi Abang sebenarnya mengikuti apa yang cara Alkitab atau Kristen. Pernah saudara melihat kami umat Islam tampil seperti orang Kristen? Pernah kalian melihat ustadz kami seperti pendeta? Pernah. Kalau pendetamu tampil seperti ustadz itu banyak. Kok nipu Tadi sudah saya katakan. Nipu kok gitu kali, Bang. Nipu kok gitu kali. Bukan menipu. Cara itu juga telah dilakukan umat Islam. Mana ada di mana-mana umat Islam itu. Di mana-mana umat Islam itu kitabnya sudah diterjemahkan dari berbagai bahasa sekarang. Diterjemahkan tetapi ada aslinya. Justru kitabmu itu apa? Kitabmu mana aslinya kitabmu? Jangan kau jadi kamu kalau sudah berlebihan sekali stupidnya, saya kadang kasar kalau terlalu bodoh orang menyesatkan. Kitabmu itu tidak ada original teksnya. Justru kitabmu mana coba tunjukkan Bibelmu. Coba kau buka kamera. Google aja, Bang. Google aja. Iya. Udah kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu setelah turun. Jangan ajar saya kurang ajar. Udah bagus-bagus saya sopan samamu, tapi karena kau itu ternyata setan, kau iblis, kau bohong besar di sini,
menghancurkan kemudian harapan orang Kristen, kau mendebat baik, rupa-rupanya kau ujung-ujungnya adalah pendusta besar, penipu besar yang memutarbalikkan keadaan. Kitab pun diterjemahkan kemana-mana, meninggalkan kemudian cangkangnya, seperti kalomang yang meninggalkan cangkang. Itulah kitabmu. Original teksnya bahasa Yunani ditinggalkan. Kenapa? Kalau dia masih menggunakan bahasa Yunani, ketahuan kalau agamamu pagan. Makanya ditinggalkan bahasa Yunani itu dan kemudian menggunakan bahasa di mana dia pergi. Kalau Islam kagak, Islam tetap Al-Quran. Kemanapun Al-Quran pergi, tetap disertai dengan original teksnya. Itulah Islam. Ya, ini ada Arin dan Martin ya. Teman-teman itu yang minta naik dari kekristenan banyak, itu ada 5 orang. Kecil banget suaramu, Kang. Satu-satu aja dipilih ya teman-teman. Iya. Ini di tab-tab layar ya, di tab-tab layar ya. Ini penonton 5,9, 6K ya. Di tab-tab layar ya. Biar akunnya Gurunda terlindungi ya teman-teman. Minta sodakohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang. Ntar dulu Bang, saya juga belum ngomong Bang. Ntar dulu Bang, Anda kan baru naik. Itu yang KBBI tadi. Nah, KBBI kan saya udah buka itu. Iya Bang Martin. Silakan. Bible yang dibawa Belanda Siapa itu, Bible yang dibawa Belanda itu berbahasa apa yang dia bawa waktu pertama kali masuk ke Nusantara ya? Iya. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Diterjemahkan ke bahasa Melayu, hilang Belandanya. Itulah hebatnya. Kenapa? Karena daerah sasarannya adalah mayoritas Islam, harus dibungkus keislaman. Itulah. Apakah Kristen Indonesia sama dengan Kristen Eropa? Beda. Kristen Eropa nggak ada Alkitab, nggak ada kata Rasul, nggak ada kata ayat, nggak ada kata mujizat. Itu bahasa Indonesia semua. Ini lagi nih satu nih. Kalian suruh colok juga nih Mbak. Tadi kan udah dibuka di KBBI. Apa sih ini orang ini banyak ini? Dibuka di KBBI sih cuma. Saya mau nanya sama kau dulu. Kira-kira ini Bible ini, kalau tidak meminjam istilah Islam, apa laku di Indonesia? Apa istilah Islam yang dipinjam? Saya mau tanya sama kau. Alkitab itu dari mana asal-usulnya? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa apa menurut kamu? Bahasa Indonesia. Coba tunjukkan di mana itu Alkitab bahasa Indonesia. Coba kau sebutkan buku fisika. Coba kau tunjukkan buku fisika, buku matematika, buku biologi dengan menggunakan istilah Alkitab. Coba Alkitab biologi, Alkitab fisika, Alkitab matematika. Pernah kau dengar yang kayak gitu? Pernah. Pernah kau mendengarkan ini adalah Alkitab fisika? Pernah? Nggak bisa diskusi dia, kan? Cuma ngomong dulu dia. Iya, kenapa sih kalian itu mentang-mentang iblisnya kita ganggu kok jadi pada bodoh semua? Kenapa? Iblisnya kita korek-korek kok iblisnya ngamuk sampai kalian jadi dibodohi-bodohi semua. Alkitab itu bahasa Indonesia, nenekmu kiper. Coba kau bilang, saya mau pergi beli buku Alkitab fisika, Alkitab matematika. Coba. Bisa. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kalian gitu? Nggak bisa. Itulah kalian. Kenapa kalian begitu? Karena kalian itu sudah berpuluh tahun, beratus tahun, ribuan tahun hidup dalam kungkungan iblis. Kalian nggak sadari itu. Oke. Kenapa mereka ini tidak mau tidak mau mempunyai harga diri dan identitas ya? Kan keren kalau pakai biblos. Betul, biblos. Keren kan? Keren kali. Keren. Betul. Kristen Eropa pakai biblos loh, itu Bible Open Biblica. Halo. Keren loh mereka itu. Iya betul. Ini kok Kristen Indonesia kok modelnya banyak banget sih, hilang jati dirinya. Kenapa ya? Wajahnya hilang gitu. Ya, ini Jo sama Kojek ya. Ini udah mulai panas ya teman-teman ya. Silakan ya yang mau ngirim duren silakan ya biar tambah puyeng nih. Sahabat C Sendang Sukran. Barakallahu fiik. Ya, kenapa kalian menghilangkan jati dirimu? Kenapa? Kembalilah ke original teksmu. Kembalilah bersumber dari Roma.
Bible dari Roma loh itu. Cintailah Roma, cintailah Yunani. Asik kan? Asik. Ayo, balik ke Yunani. Balik sana. Ganti Biblos, Apostolos, Logos, Theos, Kurios. Semua. Datang Paulus, semua. Lukas, semua. Keren kan? Keren nggak tuh semua? Keren, Paman. Keren. Datang ke Indonesia al dipakai datang ke Indonesia alnya Bang Andi. Ya supaya mirip Islam, supaya mencari orang awam untuk dimurtadkan. Itu satu. Kedua, dia juga murtad daripada original text Bible. Mereka semua ini murtad, keluar dari bahasa atau keluar dari budaya aslinya. Jadi di sini mencari murtad, orang murtad mencari murtad. Yang paling sedih adalah orang korban 378 mencari korban pula. Jadi ini korban mencari korban. Korban pembodohan oleh Belanda diperkuat oleh LAI, mencari lagi jadi pembodohan. Akhirnya terstruktur dan masif itu pembodohannya. Ini yang kita hadapi tiap hari. Iya Jo, silakan Jo. Mau apa Jo? Bang Andi, ini aku mau tanya nih Bang Andi, apa manuskrip Bible sama manuskrip Al-Quran mana yang tertua sih Bang? Ini Jo, ini Muslim Kristen Jo. Saya Kristen Bang. Memang ada manuskrip Bible Bang. Abang cari aja sendiri kan di Google, kan banyak gitu. Di abad keberapa kan? Waduh, nggak nemu. Ya coba tunjukkan Bang. Jadi gini bang, menurut saya gini kan, itu mungkin petua-petua dari dulu itu mereka terjemahkan itu bahasa supaya kayak kita nih kan. Kita orang Indonesia bisa ngerti apa maksud dari Alkitab itu. Gini Bang, teman-teman saya Muslim juga sebagian besar 98%. Kalau begitu langsung jawab, apa arti Alkitab? Langsung aja jawab, apa arti Alkitab menurut Anda? Langsung jawab aja. Coba otot-otot jawab, apa arti Alkitab? Gabungan semua kitab. Apa? Kumpulan kitab-kitab. Ya, itu ada bahasa Indonesianya. Alkitab katanya gabungan kitab-kitab banyak. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Kalau Biblos ya sama saja kan artinya. Aduh, ini sama. Pusing kepalaku. Alif Lam itu hanya ditujukan kepada kitab yang datang kepada para nabi. Al-Quran, Alkitab itu hanya ada. Itu adalah hak prerogatif penamaan kitab suci umat Islam. Tidak bisa dipakai di luar Islam, kata Alkitab itu. Kalau kitab saudara itu mau bahasa Arab ya kitabun atau kutubun, itu bisa. Kalau mau pakai bahasa Arab biar dianggap keren gitu kan ya, jangan pakai Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Gitu saudara. Nah, tadi yang gimana? Gini Bang, teman-temanku yang Muslim, bukan saya ini ya, tapi sebagian besar 70% gak bisa bahasa Arab Bang. Itu makanya mereka nggak bisa mengerti. Kata siapa? Untung sekarang mereka nggak mengerti. Ya, kata siapa? Iya mereka Bang. Mengerti. Makanya untung sekarang zaman sudah canggih. Loh, kamu itu yang bahlul dari dulu sampai sekarang sudah 207.000 turunan, kamu itu bahlul terus. Umat Islam itu ibadahnya sholat asar 4, 5 rakaat tidak ada, ya. Kemudian sholat maghribnya 3 rakaat. Semua tertuntun, baik yang mereka mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka ngerti agamanya. Lah kamu ada yang trinitas, ada yang trikwek-kwek, ada yang oneness, ada yang entah apa-apanya kalian itu. Kenapa demikian? Kenapa nggak satu suara? Kenapa? Ya karena kalian tidak punya original teks. Kalian nggak ngerti. Original teksnya pun kalau ada menghantarkan kalian menjadi pagan. Coba aja coba. Coba Anda terjemahkan Theos. Semua kata Allah kalian terjemahkan dalam Theos, dan Theos kau terjemahkan dalam keadaan jujur bahasa Indonesia. Theos itu artinya dewa. Coba.
Yesus sebagai anak dewa. Nah, coba kau ganti semua. Kau jujur mengganti kata Allah menjadi Theos. Coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Coba. Dan Yesus menjadi daging. Dan dia adalah anak dewa. Kalian penyembah dewa. Pagan gak nyembah dewa? Pagan. Gak malu? Gak malu? Ya malu. Makanya pakai istilah-istilah Al-Quran. Supaya tidak malu. Jangan sombong kalian itu. Jangan sombong. Bagus-bagus ada umat Islam yang mau meladeni kalian berdiskusi untuk menjelaskan kitab kalian, meluruskan kalian. Kalau tidak, kalian mati dalam kekekalan, dalam api neraka. Gitu loh. Mau nyembah dewa. Dewa menjadi manusia disembah. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa membaca di sini Kolose 2? Sorry. Ini ya, silakan. Dewa. Silakan Bun. Nanti bacakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ganti kata Allah di sana menjadi dewa. Ini ya di dalam Bibelmu dewa ya. Dewa ini nih di mana nih? Cari ya Kisah Para Rasul 11:14 lah. 14. Dewa ya. Dewa. Kita klik ini teman-teman Kristen kalau mau belajar lihat nomornya ya. 2:13. 2:3:11 klik ya. Itu apa? Theos. 2:3:16 ya. Theos. Ini Theos. Dewa ya tadi ya. Artinya ini dewa itu Theos. Dewa. Nah, kita Yesus anak Kurios. Yesus anak Theos. Ya. Hanya ada satu Allah kita nih. Kita buktikan bahwa ini 1 Korintus 8:6. Ini Tuhanmu ini hanya ada satu Allah. Ini kata Allah yang dia curi ya, kata Allah dia curi nih. Seharusnya sini apa? Theos. Allah. Lihat ya. Theos artinya apa? Theos artinya dewa. Tadi dewa kan Theos, dewa Theos. Nah, 2:3:16 kita klik ya. Apa di situ? Nih Theos. Dewa, tapi dia curi kata Allah. Coba ganti. Coba ganti dewa tadi. Kembali. Coba baca dengan menggantinya dewa coba. Bagaimana modelnya? Apakah masih seperti agama Yahudi? Coba atau agama Islam? Coba ganti dewa. Oh mama Bukan itu Bunda, kembali ke ya itu. Ya ini buka 1 Korintus. Baca. Baca Bun. Mulai dari awal Bun, baca. Di sini. Mulai dari awal saya baca ini. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja. Gitu. Jadi dewa itu Theos ya. Theos dewa. Di originalnya lihatlah, lihat. Oke. Izin Gurunda. Nih, Theos ya. Silakan Kak. Nih, originalnya nih. Theos. Lihat nomornya. Jadi Tuhan itu Theos atau dewa. Karena dia curi kata Allah ini. Jadi kata Allah itu di Bibelmu curian, saudara. Ya, ini yang jelas-jelas nyuri dari kita nih. Ini di Lukas nih, Lukas 46. Ini saja. Apa ini? Alim ulama. Ada alim ulama hanya dia. Alimnya juga tuh. Alah, itu saja Gurunda. Siap lanjut. Wah, parah kali lah memang. Nah itu kalau tidak diselamatkan dengan istilah Al-Quran, ya ketahuan mereka pagan. Dan hanya ada satu dewa kita. Bah, parah kali penyembah dewa ini. Apa di situ dia tidak mau gantikan dewa? Coba Markus 1 nomor 1 Bunda Rama buka, ganti kata dewa di situ. Sedikit dulu Bang. Kenapa dia tidak mau ganti kata Allah di kata kan originalnya di situ harus originalnya di situ kan Theos, bahasa mereka Theos kan, Theos. Kalau di luar negeri Theos itu diterjemahkan menjadi God.
atau Tuhan, di Indonesia kan Tuhan kan. Kalau di Indonesia kan ini ya Theos tadi diterjemahkan ke Arab, ke bahasa Inggris adalah God. God diterjemahkan ke Indonesia adalah Tuhan. Kenapa dia tidak mengganti, mati-matian lain tidak mau mengganti kata Allah di sini dengan Tuhan? Karena Yesus pun Tuhan. Nih, Yesus Tuhan. Kurios dia terjemahkan Tuhan. Ini untuk Yesus ya. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Seharusnya di sini kalau dia tidak mau pakai dewa karena tentara pagannya pakai Tuhan. Ya, sebutan bukan nama. Ini nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Tapi dia tidak mau ganti di situ kata Tuhan karena ini Yesus Tuhan. Mau lari kemana ini kalau dia ganti di sini Tuhan? Kalau dia mau jujur lagi, Yesus Tuhan berarti dua Tuhannya. Makanya tidak mau mati-matian dia ganti di sini, kecuali kalau dia mau pakai di sini dewa, beda dengan ini toh. Tapi kalau dia ganti jujur, dia ganti kata sebutan Tuhan, Yesus pun Tuhan. Begitu. Lanjut. Dua Tuhannya. Markus 1 nomor 1 buka dulu coba. Markus 1 nomor 1. Terakhir. Markus. Ya, Bang Andi. Lalu Martin habis terakhir nih. Markus 1 nomor 1. Terakhir. Markus paralelnya atau bukan Ji? Mana aja lah. Sembarang. Ya. Baik. Nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ini coba ganti itu Allah menjadi apa? Dewa. Berarti Yesus di situ anak dewa. Udah selesai, udah cukup, udah nangkep. Iya. Theos di situ. Theos, anak Theos. Anak dewa. Anak dewa. Theos dewa. Iya. Allah itu sang dewa artinya. Oleh orang Arab diartikan sebagai sang dewa. Sang itu kan artinya sesuatu yang dianggap maha tinggi kan, jadi sang dewa, sesembahan yang maha tinggi artinya Allah. Coba Bang Hos bisa besarkan saya nih. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini saya hanya menunjukkan data, ini bukan saya yang apa sendiri. Di mana itu? Di mana itu Allah? Terjemahan apa itu? Kamus internasional. Aduh. Mana bisa Allah diterjemahkan? Allah ya Allah, nggak mana ada terjemahannya Allah itu. Nah, kalau terjemahkan gimana sih ini anak? Ya, ini kan saya menunjukkan data sesuai kesepakatan internasional, kan? Saya menunjukkan saja nih. Coba kau change, coba kau posisinya pindahin, coba kau pindahin dari Arab ke Indonesia, coba. Nih. Jangan, itu siapa geser, nah itu yang betul, kuculuk. Wah, parah Martin Chris, parah. Ini. Ya, gini kalau seharusnya ini jangan kau nipu nih. Ini Allah ya, nih. Coba dibesarkan Bunda Rahmat tuh Bang Hos. Besarin nih. Ini Allah ya. Ini Allah. Nih. Arabnya nih. Terjemahannya Indonesia. Ini Allah. Alif lam lamha itu nggak bisa diterjemahkan. Itu nama pribadi sang pencipta. Nggak bisa diterjemahin. Gimana sih? Bunda Rahmat. Coba tunjuk. Dilatinkan itu dilatinkan, bukan diterjemahkan namanya, dilatinkan. Mana ada nama diterjemahin? Ada aja. Iyalah. Kok jadi dewa di situ? Iya, sang dewa itu kan apa? Ya Allah itu, ilah. Sang itu kan sesuatu yang dianggap. Kalau begitu gue ikutin lo. Martin, kalau begitu gue ikutin lo, berarti Yesus anak dewa. Markus 1 nomor 1, Yesus anak Allah, berarti Yesus anak dewa gitu. Ya Theos, anak Theos. Nah, kenapa urusan Yesus lu pindahin ke Theos? Iya kan pada waktu itu kan kata Tuhan belum ada. Kacau lu ah. Kata Tuhan kan baru muncul kemudian. Sebenarnya Paulus itu pun sesuai tuduhan Bang Zuma itu dia tidak menuhankan Yesus sebenarnya.
kata Tuhan itu baru muncul kemudian. Itu namanya jurus nyari remis, Martin Chris. Hanya begitu Bang, kata Tuhan kan baru kemudian. Jadi Paulus itu tidak pernah Bedakan nama dengan kata. Kok nggak pinter-pinter sih? Iya, Paulus itu menuliskan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu baru munculnya kemudian. Jadi Paulus itu Tuhan kepada Paulus menuhankan Yesus. Dari tadi nggak nyimak Martin Chris di atas. Kan Bang Zuma tadi udah ngejelasin loh, Yesus yang lain yang diberitakan sama Paulus, kok nggak nyambung? Iya. Artinya yang Paulus beritakan itu mau dia terima dari Yesus palsu atau Yesus asli? Ya poinnya itu, kalau kami yang menyimak, poinnya adalah yang disebarkan oleh Paulus itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang manusia, gitu loh. Tapi poin tuduhannya kan Paulus ini kan yang merubah ajaran menuhankan Yesus kan, padahal Paulus sama sekali tidak merubah. Kalau kau paham Bible, Martin Chris, Paulus pernah nggak di dalam tulisannya menyebutkan Yesus yang lain? Tidak ada kayaknya. Oh, nggak baca? Iya, ya. Baca Bible. Bukan di situ. Tuduhan utamanya bukan di situ kan. Tuduhan utamanya Paulus. Ya udah gua ini eskalasi ya. Siap. Ini gue eskalasi ya. Yang salah itu bukan Paulus, yang salah itu Yesus. Paulus itu cuma ketumpahan dosanya Yesus. Tetap tidak bisa Bang Yesus. Kan poin tuduhan utamanya Paulus ini merubah ajaran kan? Iya, gua rubah. Tuduhan utamanya itu adalah Yesus yang merubah-rubah ajaran Taurat. Makan gandum hari Sabat. Merusak tumbuhan. Ngajarin baptis yang tidak diajarkan nabi-nabi. Mengatakan kematian itu menebus dosa. Kan di Taurat nggak ada itu. Terus dia orang Yunani sok-sokan berbahasa Ibrani. Cek itu, selama Yesus ada di bumi itu pernah dia ngobrol bahasa Ibrani? Nggak pernah dia ngomong asus esos gitu-gitu aja terus. Jadi dia sebenarnya yang merubah pengajaran Taurat itu. Paulus cuma ikut nimbrung doang. Tuduhan utamanya sudah bergeser lagi nih, sudah ke Taurat. Iya, gua geser. 15 menit ke depan gua geser. Ntar nanti balik lagi ke awal. Artinya bahwa tuduhan Paulus menuhankan Yesus itu sudah gagal, karena kata Tuhan sendiri munculnya kemudian. Enggak, Paulus dan Yesus itu saling menuhankan. Makin gua rusak itu. Saling menuhankan mereka berdua itu. Coba Martin baca di Matius 23 nomor 9 Martin. Ayat berapa Bang? Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Iya. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena satu Bapamu yaitu Dia di surga. Benar kan? Benar gitu. Nah sekarang kita mundur sedikit ke Matius 11 nomor 25. Res, lu kan ahli terjemah Res. Kalau handi terjemahin jadi apa Res? Handi itu diterjemahin dia bersifat tangan gitu. Gampang dipegang, handy. Handy itu namanya. Ada aja. Oh, iya. Nama kok diterjemahkan? Ada aja nih Oten ini. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, jadi Bapa itu cuma satu dan Yesus itu bersyukurnya kepada Bapa. Dengan kata lain, Tuhannya Yesus jabatannya Bapak kan gitu. Betul. Setuju? Betul ya. Nah, siapa Bapak? Tahu Martin? Iya, Bapak itu bukan sosok yang seperti kita bayangkan Bang. Yesus punya Bapak. Martin nggak tahu.
Iya, Bapa itu kan apa wujud aslinya Allah itu kan. Jadi Bapak itu jabatan, ada wujud aslinya ada. Silahkan baca di 1 Korintus 4:15. Waduh, pakai Paulus lagi. Tadi katanya dia mengubah ajaran sesat. Lihat aja di situ. 1 Korintus 4 nomor 15. Katanya dia penyesat, kok ayatnya dipakai nih. Gimana nih? Makanya lihat dulu, mau penyesat mau penjahit gitu. Kalau Bapak ya Bapak. Waduh, ini tidak konsisten nih teman. Nah, lihat seberapa konsisten. Nanti lu akan ngerti ketika lu baca, gua konsisten atau enggak. Bukan, tuduhannya tidak konsisten. Kadang dipakai ayatnya, kadang dituduh sebagai nabi palsu. Ya, yang menaruh roh-roh dusta di mulut nabi-nabi Bapak bukan? Kan Bapak. Jadi penyesat nggak ada masalah itu. Ya, 1 Korintus berapa? Sorry. 1 Korintus 4:15. Sekalipun kamu mempunyai banyak sekali pembimbing untuk Kristus, namun kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena aku telah menjadi bapa kamu dalam Kristus Yesus. Jadi siapa Bapak dalam nama Kristus? Sebentar saya baca yang lengkap. Masih berani lu bilang gua nggak konsisten? Siapa Bapak? Ya kalau artinya bahwa Paulus ini dituduh sebagai penyesat, ayatnya jangan dipakai lah untuk jadi pembanding. Jangan penyesat. Siapa Bapak? Siapa Bapak di situ? Sebentar. Silakan dibaca dari Kejadian 1 sampai ke 1 Korintus 4 lah. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Gue bilang juga saling menuhankan mereka ini. 1 Korintus 4:15. Ya, coba dibaca di versi terjemahan yang lain. Siapa tahu berubah di situ. Nggak jadi bapak, jadi paman. Siap, paman? Jadi lu kalau baca itu harus ada hikmatnya supaya lu mengerti runtutan-runtutannya. Enggak asal comot-comot ayat. Jadi lu ngerti bapak siapa, anak siapa gitu loh. Kan kalau kayak gini kan lu jadi bingung sendiri kan. Loh, kok ada bapak? Iya, di Korintus kok ada bapak? Baca ayat lengkapnya. Jadi kan tadi sepotong saja, makanya harus baca semuanya gitu. Iya, dibaca, makanya gue bilang dari Kejadian 1 kalau perlu. Akulah, kan gitu ya bahasanya Paulus ya. Akulah yang telah menjadi bapakmu gitu. Gak mungkin dong Paulus sama Yesus bertentangan, kan gak mungkin dong. Mereka kan saling menjelaskan ya nggak. Jadi logikanya gini Martin. Masa anak bisa turun ke bumi bapaknya enggak, kan gitu? Ya nggak? Ya kalau bapak yang turun pecah lah bumi. Nah, itu lihat 1 Korintus tadi. Masa siapa lagi yang perkataannya lebih banyak dari Yesus kalau bukan bapaknya di perjanjian baru? Siapa lagi, bre? Jadi ketika anak turun, bapaknya turun juga ngecek pekerjaan anaknya. Beres nggak nih pekerjaan anaknya? Gitu, dicek sama bapaknya. Gitu. Dan bapaknya pun ikut tersalib itu, Kores. Langsung hening. Kores. Apa? Bapaknya pun tersalib bersama-sama. Disalibkan. Oh iya. Apa tidak disalib? Iya, bapaknya ikut disalib bersama-sama. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Jadi Kores gitu ya, kalau orang udah tersesat, diajak lurus gak mau, makin kita sesatin aja udah. Sesatin. Yesus itu media yang dipakai Allah untuk memperkenalkan apa? Media apa? Flash disk? Ya media. Media apa dia? Media yang digunakan Allah untuk. Iya media.
Nggak ada masalah mau dia media, mau dia MP3, mau dia Winamp, Windows Media Player, bebas. Yang penting bapaknya ada. Dan sekarang Martin tahu siapa bapaknya. Ya itu kan kita juga mengakui sesuai ajaran Yesus kan. Kata Yesus kan nggak ada bapak di bumi kan? Iya nggak? Ya memang. Nah, iya gitu. Jadi kalau ada yang mengaku bapak, nah itulah si bapaknya Yesus. Kenapa internetnya macet nih? Langsung macet internetnya ya? Wah, langsung macet internetnya kawan-kawan. Internet macet itu aktivitas pendeta macet juga, Riz. Ya biasanya kalau internet macet satu deno macet biasanya. Seru nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laptop, nggak ada internet. Itu dia. Ya dibantu dibacakan saja bisa bang, ayat sebelumnya dan sesudahnya. Oh sebelumnya dan sesudahnya berarti berapa? 14 sama 16 gitu ya? Ya coba di itu dulu. Coba. Ini yang 14-nya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Jadi hal yang dituliskan Paulus ini bukan menjadi kemaluan untuk kawan-kawannya Martin, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Anak-anak. Jadi Korintus ini adalah surat untuk anak-anak Paulus. Itu 14. Anak-anakku yang kukasihi, titik. 16-nya ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tanda seru. Siapa lagi yang nyuruh-nyuruh turutin teladan kalau bukan Bapak Martin? Siapa lagi? Aduh, langsung terdiam. Guru pun bisa jadi teladan kan? Iya, cuma kan di sini konteksnya Bapak di sini konteksnya. Iya kan dia memberi teladan. Iya, teladan Bapak atau teladan guru di sini? Ya kan sama saja seperti yang dilakukan Nabi Muhammad itu teladan juga. Waduh, lari ke Nabi. Jangan sembunyi di Nabi kami. Artinya ada. Ini kan lu pengen bilang gua nggak konsisten ketika gua bilang Yesus dan Paulus saling menuhankan. Iya, ini kan persoalan kata teladan. Kan abang tanya ke saya kan pasti nanti saya tanya. Persoalan Bapak ini bukan persoalan kata teladan. Ya tadi kan abang bilang siapa lagi kalau bukan Bapak kalau yang memberikan teladan kan? Iya. Nabi-nabi pun bisa coba. Oke, tunjukin guru atau murid-murid Yesus mengatakan turutilah teladanku. Ada nggak? Tunjukin. Martin, lu mau ke offline atau 50-50 atau mau ngambil bonus? Tinggal pilih. Tunjukin aja. Ada orang yang bilang atau siapa kayak yang bilang turutilah teladanku kecuali si Bapak Paulus ini. Tunjukin aja. Gua kalah kalau misalnya ada yang lain. Ya, tiru teladannya Paulus itu berarti dia dengar bisikan dari. Ada nggak selain Paulus yang ngomong turutilah teladanku? Ada nggak? Ada Nabi Muhammad. Larinya ke Islam. Larinya ke Islam. Aduh. Harus jadi bapak kan? Siapa saja bisa jadi teladan yang baik. Iya, kalau bukan Bapak nih di perjanjian baru, selain Bapak, ada nggak yang bilang turutilah teladanku? Selain Bapak, ada nggak? Di perjanjian baru. Begini bang, kalau kita balik ala Bapak itu sendiri yang memberi teladan, nah tidak mungkin. Harus ada orang lain yang memberi teladan. Nah, selain Paulus ada nggak yang memberi teladan? Ada nggak orang lain yang memberi teladan selain Paulus? Ada nggak? Yesus, nabi-nabi sebelumnya. Di mana Yesus ngomong turutilah teladanku? Di mana? Apa yang Yesus buat itu yang menjadi teladan? Nah, tertulisnya di mana? Ya, tidak perlu tertulis. Kita lihat. Tidak perlu tertulis kan? Yesus aja nggak tertulis gitu, turutilah teladanku. Tapi ini Paulus yang sang Bapak ini dia ngomong turutilah teladanku. Ya, siapa lagi ini? Iya gitu. Kenapa dia berani bilang begini, Martin? Karena yang 15-nya akulah yang dalam Kristus Yesus telah jadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Gitu. Iya. Jadi Bapak adalah
Bapa yang memberi teladan langsung, hancurlah kita semua. Loh, ini udah dibilang ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Ini udah dibilang loh. Nggak hancur dunia, masih berjalan. Tambah sesat dia itu, Res. Ya, sekarang kita paham ini Bapak yang tambah hancur dia kasih. Ini argumen jadul ini. Tidak mungkin kalau Bapak. Coba Yesus kan keluar dari Bapa ya, Martin ya. Yesus keluar dari Bapa kan? Iya nggak? Ya, zat atau ruhnya dari Bapa. Dari Bapa ya. Nah, dia keluar dari Bapa. Nah, coba sekarang lu baca ini. Galatia 4:19 untuk menegaskan bahwa kan tidak ada sesuatu yang mustahil, untuk menegaskan bahwa Paulus itu tidak perlu istri atau perempuan. Coba Galatia 4 nomor 19. Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Anjir, sakit bersalin, Martin. Bidannya siapa ini bidannya? Sakit bersalin loh. Kenapa dia bilang sakit bersalin lagi? Karena dia pernah sakit bersalin sebelumnya. Ketika apa? Ketika Yesus keluar dari sang Bapa. Tunggu, Bang Kores, bukannya Paulus itu laki-laki? Kok dia bersalin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya nggak, Martin? Nggak ada yang mustahil bagi Allah kan ya? Maksudnya di ayat ini Paulus hamil. Lah di situ dibilang bersalin, melahirkan loh. Kata Yesus, aku keluar dan datang dari Bapa ya. Berarti kelahirannya berapa kali melahirkan? Waduh, terdiam loh ya, nggak tega gua. Oke, paling itu aja Martin. Selamat datang di kebenaran. Silakan Bun, dilanjut. Oke, ini saya sapa dulu. Dilanjut. Belum selesai. Kita sapa dulu Rofila. Host belum selesai kata. Rofila, kita sapa Rofila, Muslim Kristen. Muslim. Apa yang disampaikan? Saya mau bertanya gini, kalau muridnya Tuhan Yesus sama Nabi Isa itu kok namanya sama ya? Kalau Muslim sebut Yesus Tuhan, ya Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kamu Muslim jangan sebut Yesus Tuhan. Iya, udah kan cuma lihat di Mulano. Gak denger si Mulano. Jadi Bapak itu adalah si Paulus itu sendiri ya. Bukan. Sesatlah kau sesat-sesatnya. Zabur Kristen Muslim, Zabur Aseba. Hitungan ketiga, gak nyahu turun. 1, 2, Aseba, Zabur, 3, turun. Kita kasih yang ini ya, yang aktif. Si ini masih mau naik, si itu tadi. Usahlah naik dulu, kau nyimak aja di bawah. Mikael, Kristen Muslim, Mikael ya, Kristen ya. Nama-nama Oten. Mikael. Ya. Kristen Bang. Bang. Iya Bang, Kristen. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang kamu diskusikan, silakan. Iya, jadi mengikuti diskusi ini memang ada satu bentuk diskriminatif terhadap satu aliran kepercayaan ya. Diskriminatif? Besar suaramu, kecil kali suaramu, besar semangat. Kau semangat. Oh kecil ya. Silakan. Ya, suaraku memang kecil Mbak, jadi.
Oke, lanjutlah. Ya, jadi ada kayak misalnya ada bentuk diskriminatif terhadap satu aliran kepercayaan, misalnya Kristen ini kan. Artinya kepercayaan ini dianggap sebagai satu hal yang kayak tidak benar. Sementara pada dasarnya kita mengatakan bahwa setiap kepercayaan itu benar di pandangan pemeluknya. Ini Kristen ini mengaku korban tapi pelaku. Tinggal kau buktikan, Bang. Kalau kau mau dianggap benar, tinggal buktikan kebenaran itu. Kan simpel. Kalau ditanya sama Gurunda, sama saudara-saudara saya, tinggal kau jawab. Kan simpel kan. Pembuktiannya nggak ada. Makanya kau merasa didiskreditkan. Itu perasaanmu. Tapi memang nggak pernah kami bertanya, kalian jawab. Karena yang kalian imani itu tidak ada dalilnya, tidak ada data. Tidak berkesesuaian dengan isi Bibelmu, Bang. Kau aja yang merasa terdiskreditkan. Lanjut. Tidak bisa jawab ya. Buka mute-nya, Bang. Silakan. Kau aja yang merasa sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatkan malam Kaisar. Ini ada pantun untuk Bang Kores ini. Ada pantun buat Bang Kores ini sebenarnya. Asik. Siap. Sebentar dulu Bang Kaisar, baru pantun sebentar. Saya kasih dia dulu sebentar. Lanjut bundaku. Misalnya apa, Bang? Misalnya contoh kau merasa didiskreditkan. Contoh, Bang. Ayo, sampaikan keluh kesahmu dulu sebelum iklan. Ayo, Bang Mikael. Ya. Nah, kenapa kami merasa didiskreditkan? Misalnya ada pembatasan untuk wilayah privat Kristen misalnya. Peribadahan itu ada upaya untuk kemudian memberikan batasan terhadap kelompok-kelompok Kristen untuk melakukan peribadahan. Itu hal privat loh, dan itu dijamin oleh negara. Bang Handi jawab. Stop Bang. Silakan Bang Handi, katanya dia didiskreditkan. Ini susahnya. Ini ibadahnya. Kita artinya, udah dalam bentuk ini saja sudah mulai ada terlihat upaya diskriminasi terhadap kami. Dalam hal rumah ibadah dan peribadatan itu kau merasa ya, Bang? Bayangkan saja. Sorry, tunggu. Artinya hari ini saja ketika saya belum selesai bicara, itu dipotong seenaknya. Ini karena kita udah paham lari kemana arah pembicaraanmu, karena kita bukan mau dengar kau curhat. Tidak. Ya. Jadi kau mengeluh, kau didiskreditkan, kau merasa ibadahmu dibatasi, rumah ibadahmu dibatasi, kau mau beribadah dibatasi. Coba tunjukkan di mana itu kau dibatasi ibadah. Pakai data, jangan cuma kau tuduhan itu. Silakan kau tunjukkan di mana kau dilarang. Lihat data-datanya ada data. Jangan suruh kami lihat. Kau yang bawa narasi, kau yang buktikan. Kalau kau nggak ada bukti, kau tuduh. Cari aja di internet, Mbak. Yang jelas itu Oten, dia pelaku mengaku korban. Itu aja intinya. Dia pelaku tapi mengaku korban. Itu aja. Enggak. Ya, Bang Kores ini saya sudah ketemuin, ternyata Bapak rohani ini yang dimaksud sini, Bapak pembimbing rohani. Ya, sebelum diskusi dilanjutkan, marilah kita dengarkan ya, ada seorang pewarta dari Bukit Golgota ya, Bang Kaisar Juntak ya. Bang Kaisar Juntak akan mengabarkan berita baik buat kalian semuanya ya, terutama para penyembah Stang Motolmio dan para penyembah Pelek Pajero. Silakan Bang Kaisar Juntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah wewe gombel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun dan colok pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat, sampai di zaman teknologi yang akurat.
Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi berkarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Nabi kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat rasul kau si pelontos. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau tidak tahu jawaban pas dan yes, kau tanya gratis pada paman kores. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing yang stres, jangan sampai ditampol Handi Celebes. Asli panas dan otak kau pedas. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkuat. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Stay tune. Asik, mantap sebet pantunnya Abang Kaisar. Masak air biar mateng. Biar matang. Lanjut Abang Kaisar. Lagi ya. Nah, tapi jangan jangan tantrum duluan gitu. Satu lagi ini nubuatan. Perlu kalian ketahui kalau mau naik di sini, yang santai slow-slow aja. Karena di sini punya counter serangan strikernya ada juga. Kipernya tidak perlu berdiri di sini. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan, dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris, mati, kocak. Wah, berisik ya di sini ya. Kita lanjutnya ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, hina, bau, seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Torah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 114.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus the Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie, dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan. Karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Sekian, terima gaji, stay tune. Iya, mantap. Keren banget Bang Kaisar Juntak. Ini ayat EYY Muslim Kristen. EYY SR EYY Kristen. Keren Bang ya. Yang barusan itu keren menurut Abang. Keren. Bagus, itu mantap. Ya, kalau Bang Martin mau tobat silakan tobat aja ya, nggak apa-apa. EYY SR EYY. Mau diskusi apa? Silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya. Suaranya kok. Oh, silakan kalau mau bertanya. Jangan nyanyi Bunda. Bertanya tentang apa? Silakan. Bisa nggak orang Advent masuk surganya Islam? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaannya langsung dijawab aja, nggak usah. Ya. Bang Juma bisa jawab nggak tuh? Gurunda, monitor Gurunda. Itu suara guguknya di mute dulu Bang EYY. Nggak bisa karena itu Advent kafir juga menuhankan Yesus. Nggak bisa karena itu Ya, boleh. Jadi Guru dia mana tahu? Sebelum Kang Dito, Advent itu ya nggak bisa masuk surga lah. Kenapa? Advent itu masih menuhankan yang disebut Yesus yang bukan manusia itu tadi. Penjelasan Mbak Nyuma kan jelas. Tuhan Advent, Tuhan Trinitas, Tuhan siapapun tetap mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda juga nggak mau dikatakan ya, menyembah manusia. Tapi sampai saat ini Yesus itu masih manusia.
Jadi kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda menyembah yang bukan Yesus yang manusia itu, tapi Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, yaitu roh. Bagaimana mau masuk surga kalau demikian? Itu jawaban saya. Ya, saya tambahin dikit ya sebelum ke Bang Dito. Sebentar Bang, masih dijawab ya. Mau Advent, mau Advan, mau Samsung, mau Infinix, selain Islam tidak akan masuk surga. Titik. Itu udah titik di situ. Silakan Bang Dito. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya, bisa nggak orang di luar Islam masuk surganya Islam kan gitu? Bang, di dalam akidah orang Islam, orang Advent, kunci surga bagi kami adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga, Bang. Selebihnya, nah manusia ini kan kodratnya adalah salah, lupa, dosa, khilaf. Itu kodrat manusia. Sehingga di Islam pun yang jelas kunci surga adalah syahadat. Pada saat kita masih berdosa, itu tidak akan selamanya di neraka, pasti akan ke surga. Sudah cukup jelas. Saya rasa ini kalau abang hanya menginginkan surganya kami orang Islam dan nyata-nyata dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman banyak sekali dalil-dalil tentang surga. Apakah surga yang dijanjikan oleh di Kristen orang di luar agama Islam yang mendengarkan perdiskusian kita kali ini ya teman-teman. Jadi tidak ada Allah menunjuk di dalam Al-Quran bahwa ada satu keyakinan Oke, lanjutin mengenai yang pesendal tadi, yang mengenai pesendal, aku mau nanya siapa tadi, Kang Dito ya? Mana lebih baik, mantan orang baik atau mantan orang jahat? Itu objektif, Bang. Bagaimana menjadi suatu pertanyaan, Abang sendiri itu tidak bisa menempatkan suatu kondisi. Yang dimaksud orang jahat kemudian menjadi baik atau orang baik menjadi jahat, itu pertanyaan bukan pernyataan. Itu nggak substantif.
Ya maaf saya gunakan bahasa yang agak tinggi supaya Anda kelihatan rendah gitu ya. Berbahaya itu mantan penjahat pura-pura baik, tapi pada dasarnya dia kejahatannya berlipat-lipat. Maksudnya pesendal Kenapa? Pesendal pelacur itu kan konotasinya kan buruk ya, jelek, dosa. Tapi kalau udah bertobat ya udah masuk surga gitu maksudku. Sepanjang dia agamanya apa dulu, akidahnya apa dulu. Kalau di dalam Bible itu kan nggak ada pesendal yang bertobat langsung dimasukin surga sama pemungut cukai. Mana ada bertobat-tobatnya? Tidak ada tuh yang pemungut cukai dan pesendal yang bertobat kepada Yesus. Di mana tertulis bertobat? Nggak ada. Itu yang mencuci kaki Yesus, dan satu lagi siapa itu, Zacchaeus ya? Bukan. Justru dia berdosa besar itu, bukan suaminya kok mencuci kaki orang, mencium bola lagi. Itu kan dosa besar, bersentuhan bukan suaminya. Bertobatnya di mana? Ayo. Gimana bertobat? Bertobatnya di hatinya. Lu bisa baca hati orang apa? Emang lu hidup sejaman? Lu kadang-kadang enggak. Kan dia kan mencium kaki Yesus, tapi Yesus mau ngampuni dosanya. Dosamu telah diampuni kayak gitu. Bang Yeye kan pengen masuk surga, nggak pengen masuk neraka. Sudah sunat, sudah nggak makan babi. Tinggal satu langkahnya, pegang kunci surga itu. Mengatakan, berikrarkan dengan holbunya melalui lisannya. Dalam pemahaman bahasa Indonesia tidak ada. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bahasa Indonesianya. Nanti dibimbing sama Gurunda Bang Suma. Insya Allah kita akan sama-sama di janahnya Allah, kalau memang mau mencari surganya Allah yang bukan hanya dongeng gitu loh. Lanjut, ayo, mau apa enggak? Kan jawabannya kan itu. Kalau mau bertanya, mau cari apa lagi Bang? Enggak, itu doang, makasih. Oke lah. Itu Martin itu senang kali di Muslim ya. Udah mau login. Gimana kalau login Martin? Ya, ini ada Kil sama Kristen. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam. Kristen. Oh, Kristen. Saya seorang Kristen. Yang mana nih, yang Kristen, yang Kristen apa yang Kil? Yang Kil. Yang Kil. Kalau yang Kristen Muslim apa Kristen? Hindu. Ya, nggak ada suara Kristen. Kil, suara lu agak feedback, dikecilin sedikit. Saya Islam Bang. Mohon izin Bang, saya Islam. Iya. Ya, silakan Bang Kil, mau bertanya apa atau mau ditanya? Dabling suaranya Bang Kil, tolong di perangkat yang lain dimatiin. Bukan soal bertanya, cuman saya di sini hanya menjelaskan. Kalau di agama Kristen itu, kebanyakan di sini orang-orang pada debat agama itu rata-rata pada nggak tahu tentang Yesus itu siapa dan apa, dan bisa disebut dengan Allah. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, kenapa disembah? Yang saya maksud begini loh Bang, ada kan orang-orang yang menyebarkan agama itu tentang dibilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Konsepnya kita itu orang Kristen itu yang beriman itu tuh Yesus itu adalah inkarnasi Tritunggal gitu loh, bukan disibukkan jadi Allah. Jadi yang memberikan agama itu jadi suka membenarkan kebencian satu sama lain gitu loh, padahal faktanya dari kita kayak gitu, orang itu juga nggak tahu agama gitu loh. Apalagi yang diperlibatkan kayak gini-gini, banyak banget tuh orang Kristen sekarang tuh. Bang, apakah di dalam Bible pengetahuan Abang Yesus mengajarkan tentang inkarnasi, Bang? Kalau yang mengajarkan dalam inkarnasi itu menurut saya sih Buddha ya.
Sekarang gini ya, kalau orang Kristen itu, kalau saya sendiri ya, apalagi saya kalau dibilang HKBP, saya itu anggapnya itu kan firman itu kan menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Tapi kalau di Alkitab saya dibilang itu anak Allah, dan itu nggak bisa dari Roh Kudus sama anak sama Bapa, bukan yang dibilang Yesus adalah Allah. Tapi ada teman-teman saya yang beragama Kristen membeberkan Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus gitu loh. Ya berarti Anda harus menginjili teman-teman Kristen Anda. Makanya saya sering bilang, tapi gimana gitu ya, hanya merebutkan penonton apa segala macam, tentunya saudara muslim apa segala macam menjadi nggak enakan semua, padahal nggak tahu agama berdebat gitu loh. Loh, kok Anda membatasi gitu. orang lain yang nggak tahu agama tapi berdebat? Setuju itu Bang, setuju. Kayak gini lah. Siapa sih yang Bang Juma dah bisa buka Matius 26? Lu aja buka sendiri bacain. Kenapa harus nyuruh? Aku hanya membeberkan, aku nggak bisa buka. Ya kalau mau beberkan, ya udah nggak usah dibuka, lu jelasin. Iya. Ayat berapa Bang biar saya lihat? Iya, coba dulu dibuka. Saya lihat teman-teman yang di sini muslim yang di sini semua itu menghujat terus tentang Yesus gitu loh. Padahal dia nggak tahu gitu ceritanya. Coba buktikan, coba kasih kami satu data Bang, menghujatnya kami di mana itu? Coba satu aja. Menghujatnya dia gara-gara nggak tahu, gara-gara dibilang itu Yesus adalah Allah, makanya dihujat. Orang ini nggak tahu gitu, makanya dihujat. Kita nggak pernah loh bilang Yesus itu Allah, nggak pernah loh. Justru kalian yang selalu bilang Yesus itu Allah. Iya paham, teman-teman saya yang bilang itu Yesus itu adalah Allah. Apa lu marahnya di sini? Ya, Matius berapa tadi Bang? Matius 26. Ayat? Buka aja Matius 26. Lagi nomor 38. Ya, Matius 6 nomor 38B. Silakan. Matius 26. Oh, Matius 26 nomor 38B. Ya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, gimana itu Bang? Iya kan pas ayatnya kan, biarlah yang dikehendaki. Makanya saya datang ke live ini, baca-baca komen di sini yang nggak tahu. Itu apa yang mau dijelasin di ayat itu? Apa yang mau dijelasin? Sebelum teman-teman yang teman-teman hujat. Kau jelaskan sama aku, Kel. Coba. Kau bilang ini Tuhan Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan kan? Benar? Apa? Itu maksudmu kan? Kematian dia kan berdoa nih kan, ya kan? Dalam dalam doa itu tersebut ya kan, dia memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia gitu. Bukan, itu bukan doanya, Abang nggak paham bacaannya. Lah, halah. Kau kira itulah kau nggak paham. Di ayat ini dia berdoa itu memohon supaya Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Jadi kau framing bahwasanya dia untuk kematiannya biar diterima gitu. Begitu maksudmu? Bukan, dia memohon itu biar jangan disalibkan. Kontradiksi kau di sini. Udah benar tuh, dia memohon agar tidak disalibkan, udah benar tuh. Kenapa disalib dia? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Itu ayatnya kok. Kalau kau nanti dibilang bidat ini, Kel. Kalau kau ini nanti dibilang bidat, karena banyak beberapa pendeta menerangkan dan mempaparkan definisi ini. Ayat ini merupakan bagian dari yang berisi tentang Yesus yang berdoa kepada Bapaknya. Dalam doa tersebut, dia itu memohon, Kel, untuk kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Bukan memohon, nggak ada memohon itu. Dia memohon itu biar cawannya itu bukan sama dia, biar dia nggak disalibkan. Jadi komen yang di sini tuh, masa Yesus ini dilahirkan, masa Allahnya dilahirkan, masa Tuhannya dilahirkan gitu kan? Nggak ada Allah kami itu dilahirkan, nggak ada. Jadi ini untuk apa kau bawa rujukan ini? Maksudnya apa? Coba kau terangkan dulu ini. Maksudmu apa ini? Mau kau jelaskan soal apa? Maksud saya ini
biar penonton ini segala macam itu biar tahu dia cara komentar gitu loh, jangan menghina apa dia nggak tahu. Gak berkolerasi ayat yang kau bawa ini. Ayat yang kau bawa ini nggak berkolerasi gitu loh. Apa ini? Apa maksudnya? Biar kau masuk Kristen, Bang. Aku dulu Katolik. Dasar. Junta aku tahu, junta aku, Batak aku. Udah Katolik aku juga Batak, aku juga Batak. Ya udah, itulah. Makanya aku berharap ya ada yang masuk Kristen di sini ya. Horas leku. Ternyata dia misionaris. Maksudku nggak berkorelasi lah, nggak berkorelasi yang kau bawa ini. Maksudnya apa? Untuk menerangkan edukasi di bawah ini, penonton pun pengen tahu gitu loh. Ya aslinya kalau dalam Alkitab saya itu Yesus itu bukan Allah kalau aslinya. Bentar, Kel. Jadi jangan di sini abang protesnya, abangku. Kel, lu kan menawarkan kita masuk Kristen. Naik di komal oneness. Kel, lu kan menawarkan kita masuk Kristen, Kel. Kel, nah, lu kan menawarkan kita masuk Kristen. Iya, saya menawarkan. Apa yang kau jual di sini? Yang saya jual itu adalah Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Katanya dia memohon agar tidak disalib, gimana sih? Itu bullshit. Masuk guruku. Yang dilahirkan untuk menebus dosa manusia itu kambing, domba, sapi, lembu. Yesus kambing rupanya. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Kok jadi manusia itu loh. Kok jadi firman yang nebus manusia? Yang menebus dosa manusia itu adalah kambing, domba, sapi, lembu. Itu di perjanjian lama, Juma. Nah, terus dapat ilmu dari mana? Nebus dosa pakai manusia dari mana ilmunya? Kalau di perjanjian lama itu menebus dosa manusia itu bisa dari bakar binatang, bakar ini terus gitu loh. Kamu dapat ilmu dari mana? Kalau di perjanjian baru firman itu telah menjadi manusia gitu. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya firman jadi manusia dengan tebusan dengan manusia? Lucu ente ini. Di mana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus menginginkan persembahan dengan darah manusia? Itu di mana tertulis? Mati langka kau kan? Apa tadi? Di mana tertulis penebusan dosa kudu menggunakan manusia? Kalau soal tertulisnya sih aku nggak tahu, aku nggak baca. Ya emang nggak ada. Memang nggak tahu. Memang nggak ada yang mengajarkan kamu itu seperti itu. Itu adalah Satan yang datang kepada Paulus. Coba saya kasih contoh nih. Iblis yang datang nih yang kepada Paulus, membisikkan Paulus dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tuh, Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu yang kamu teladani. Di mana tertulis iblis membisikkan Paulus? 1 Timotius 1 nomor 20 itu apa? Oh, di mana iblis membisikkan kepada Paulus? Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus selalu menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Kenapa Paulus ini selalu memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Gak ada Paulus memberikan tumbal sama 1 Korintus 5 nomor 5. Ya kalau kau tahu bacakan biar saya tahu. Mungkin saya nggak tahu. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus mempersembahkan orang, memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Itu ajaran apa itu? Mempersembahkan orang kepada iblis itu ajaran apa?
Kenapa aku? Mana ada saya kenapa aku? Paulus bahkan mengajarkan dia juga menjadi korban persembahan dosa untuk kalian. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu kan pas mau disalibkan. Nah itu dia. Dia juga mencurahkan darahnya ternyata sebagai persembahan juga tuh. Itulah yang dibilang penebusan dosa. Nah, kenapa Paulus juga yang menjadi korban penebus salah kalau begitu? Kenapa dia mempersembahkan darah juga? Dan kenapa? Karena dia menjalankan firman Tuhan itu di orang-orang Yahudi, makanya dia itu mengorbankan darahnya juga gitu loh. Tidak, Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang Yahudi. Di mana Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi? Gak ada. Yesus dalam Galatia 1 nomor 15-16 mengaku diutus kepada orang non-Yahudi. Kalianlah itu. Yesus diutus untuk Yahudi. Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Yesus diutus oleh Tuhan. Paulus diutus oleh Bilesi. Nah itu dah. Itu saudara. Makanya kau jadi Kristen itu karena ada makhluk di belakang Yesus, di belakang Paulus, yang mau disembah. Itulah. 1 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku tidak meninggikan diri. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Ayo. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus untuk mengocok Paulus agar Paulus menyesatkan orang? Siapa, Bang? Bang. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Siapa utusan iblis itu? Dan siapa yang kemudian menerima utusan iblis? Aku hanya menanti pertobatanmu, Bang Juma, jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen berarti saya jadi orang neraka dong. Ini pertanyaan saya yang serius. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Suatu kepercayaan itu harus bisa dibuktikan kuasanya gitu loh. Pertanyaan saya, Paulus itu mengaku pada dirinya ada seorang utusan iblis. Gini aja dah, supaya kamu mengenal Yesus itu siapa dan firman itu apa. Loh, itu kan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah iblis. Dengar dulu, cuman dikit doang. Kalau banyak kan teman-teman Islam gitu loh. Tapi kalau Paulus pengen tahu kuasanya Yesus itu apa, Paulus dari firman itu apa, Paulus itu ada Bible orang Kristen. Bible orang Kristen itu coba kau injak dan buktikan kuasanya apa yang terjadi sama kamu, itu aja. Paulus nggak banyak saya ngomong banyak ini. Kalau nginjak Bible itu dimaafkan sama orang Kristen. Tuh, tengoklah seperti topi itu dimaafkan sama orang Kristen. Intinya gini, gitu aja. Malah yang menjadi orang munafik, menjadi pembohong, nggak apa-apa, nggak usah di live, nggak usah di apa. Injak sendiri di rumah, injak sendiri di rumah Bible itu. 12 nomor 7, Paulus mengaku pada dirinya diutus seorang iblis. Nah, siapa iblis yang datang itu? Cari Bible, kau injak, buktikan kuasa. Apa pula? Jangankan Bible kau injak, api kau injak kau kebakar kakimu, bodoh-bodoh kan? Ngapain kau injak Bible? Di situ ada nama Tuhan saya.
Ngapain saya injak? Nama Tuhan saya ada di situ ke bawah-bawah. Berarti kau takut. Berarti kau takut. Loh, saya nginjak Bible itu saya nggak mau. Saya menghargai kau. Tapi kalau mukamu minta kau injak, sini ku pijak mukamu. Sini, ku injak mukamu. Mau aku? Kau injak di rumahmu sendiri kalau kau berani. Ngapain saya injak itu kitab sucimu? Gak usah kau di live. Kau buktikan kuasa. Lah, untuk apa? Kurang kerja. Jangan dimut mulu. Kau takut. Tapi kalau kau minta mukamu ku injak, kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Oh tidak, hapuskan nama Tuhanku di situ. Habis itu ku injak, ku perlihatkan kau. Buka kamera. Kau hapus nama Allah dalam Biblemu, sesuai permintaanmu. Ku buka kamera, ku pijak itu Biblemu. Jangan sebut namaku, Zuma kalau enggak. Apa sih? Kau yang minta ku injak, ya ku injak lah. Bodoh. Yang penting kau yang minta. Tapi sebelumnya hapuskan nama Tuhanku dulu di dalamnya. Jangan gak ku injak, ku beraki pun bisa. Yang penting jangan ada nama Tuhanku di dalam. Apalagi kau yang suruh. Bah, hebat kali aku jadinya. Jadi teman-teman, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengakui bahwa dia diutus setan kepada dirinya untuk mengocoh dirinya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Apakah itu iblis yang dia sebut yang datang kepadanya? Silakan Anda renungkan. Silakan ya, teman-teman. Silakan. Ya. Ya Bang. Bang Suma. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mau tanya ke Bang Suma aja nih. Apa namanya? Nah itu dia. Penulis apa namanya ini? Penulis Al-Quran aslinya siapa Bang? Manuskrip aslinya itu penulisnya siapa? Sahabat Rasulullah. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quranul Karim. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya menulis Bible. Itu bedanya ya. Berarti apa Nabi Muhammad yang apa menyatakan ke sahabat Rasulullah itu untuk menulis begitu ya? Ya, betul sekali. Tapi gini Bang, saya kan semenjak saya ikutin forum debat ini sambil dibawakan, saya selalu baca-baca aja ya di Google. Tapi itu ada tertulis katanya itu, minta maaf sebelumnya ya Bang ya, bukan menghina atau apa. Itu Nabi Muhammad katanya itu buta huruf. Kok bisa Bang dia suruh orang untuk itu? Ini bertanya aja Bang. Iya, Nabi Muhammad. Gak ada maksud lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu buta terhadap kitab sebelum Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling pintar di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Baik manusia dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Tak ada manusia yang bisa mengalahkan kecerdasan beliau. Itulah Nabiku Rasulullah. Oke Bang, itu aja Bang. Soalnya saya baca di Google kan itu apa katanya itu buta huruf, makanya kok bisa. Terus siapa yang penulis naskah manuskripnya ini yang aslinya ini gitu. Oke Bang, makasih. Semuanya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang turunin Bang, saya nggak tahu turunin bagaimana ini. Nah itu baru buta huruf Bang, turun aja nggak tahu. Bukan. Ya? Karena sudah ada tanda silang di situ, tanda nggak tahu. Itu baru buta huruf.